Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri latihan A nomor 7 sampai 13 halaman 118. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Kemudian carilah nilai sin T, cos T, dan tan T. Ini gambarnya. Langsung kita bahas. Di sini titik P terletak di kuadran ketiga. Kita buat segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar ini untuk mempermudah. Di sini titik X-nya ada di koordinat min akar 5/3, sedangkan titik Y-nya ada di min 2/3. Sedangkan jari-jarinya adalah di sini jari-jarinya adalah 1, R-nya berarti 1. Pertama, kita cari dulu kalau sin T itu adalah ini segitiga siku-sikunya ya. Berarti ini sudutnya, acuan sudutnya di sini. Berarti depan dibagi dengan miring. Kalau sin berarti Y dibagi dengan R. Y dibagi dengan R, Y-nya itu min 2/3 dibagi R-nya 1. Berarti sama dengan min 2/3. Berarti sin T-nya itu sama dengan min 2/3. Kemudian selanjutnya adalah cos. Di sini acuannya sudutnya di sini. Kalau cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Berarti di sini kalau di samping di sini nilainya X dibagi dengan R. Berarti X dibagi dengan R sama dengan X-nya tadi min akar 5/3 dibagi R-nya 1. Berarti sama dengan min akar 5/3. Berarti cos T itu sama dengan min akar 5/3. Sedangkan kalau tan, selanjutnya tan T itu di sini sudutnya. Berarti kalau tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Berarti sisi depannya itu adalah Y, sedangkan sisi sampingnya ini itu adalah X ya. Berarti Y-nya itu min 2/3 dibagi min akar dari 5/3. Ini ketemu min plus, kemudian di sini 3-nya bisa dihapus. Berarti di sini nilainya adalah 2/5. Kita rasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan akar 5/5. Berarti sama dengan di sini akan diperoleh 2/5/5. Berarti tan T itu sama juga dengan 2/5/5 ya. Sekali lagi kalau saya ulang, di sini acuannya kita buat sudut segitiga. Kemudian sudut yang dipakai yang di sini. Jadi sudut T itu sama juga dengan sudut yang di sini. Dengan memperhatikan nilai pada kuadrannya. Karena di sini berupa titik, maka kita tidak usah memperhatikan nilai pada kuadrannya. Artinya kalau kuadran pertama sin cos tangan positif, di sini cuma sin yang positif, di sini cuma tan yang positif, sedangkan di sini cuma cos yang positif, itu tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengetahui titiknya. Berarti langsung acuannya terletak pada titik ini. Yaitu kalau titik di sini titik X-nya itu min akar 5/3, sedangkan titik Y-nya itu min 2/3. Jadi di sini sudut acuannya, berarti kalau sin itu depan dibagi dengan miring. Ya, berarti depan tuh Y dibagi dengan R. Kalau cos itu samping dibagi dengan miring. Berarti di sini sampingnya berarti X dibagi dengan R. Kalau tan itu depan dibagi dengan samping. Berarti Y dibagi dengan X. Jadi seperti itu. Soal nomor 8, carilah nilai sinus, kosinus, dan tan untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 3pi/2. Pertama untuk T sama dengan 0, sin 0 itu sama dengan 0, cos 0 itu sama dengan 1, kemudian tan 0 itu sama dengan 0. Sedangkan untuk T sama dengan 3pi/2 ini terletak di kuadran ketiga ya. Kita cari kuadran ketiga itu yang positif cuma tan. Berarti di sini sin 3pi/2 itu sama dengan, kalau kita pakai bilangan acuan, berarti 3pi/2 ini dibagi dengan pi atau 2/2. Jadi
kuadran ketiga nilai sin itu negatif, berarti ini kita tulis dulu. Kemudian sin dari 3pi per 2 dikurangi pi. Pi itu saya tulis langsung 2 per 2 karena di sini penyebutnya 2. Jadi dikurangi 2 per 2 itu sama dengan pi per 2. Nah, jadi nilai sin 3pi per 2 itu sama juga dengan di kuadran ketiga sin negatif, berarti kita tulis dulu sin negatifnya min, kemudian sin dari pi per 2 diperoleh dari perhitungan ini tadi, berarti sama dengan pi per 2 itu 90, berarti sama dengan min sin 90 itu 1, berarti min 1. Kemudian untuk cos itu sama, cos itu di kuadran ketiga nilainya min, berarti saya tulis dulu min, kemudian kita cari bilangan acuannya. Bilangan acuannya itu 3pi per 2 kita kurangi dengan pi atau 2 per 2. Berarti di sini sama dengan min cos di sini 3pi per 2 dikurangi 2pi per 2 itu pi per 2 atau 90. Berarti cos 90 itu 0, berarti min dikalikan 0 berarti ya tetap 0. Kemudian untuk tan di kuadran ketiga, tan itu nilainya positif. Berarti tan 3pi per 2 itu sama dengan, ini positif ya, tan 3pi per 2 dikurangi 2pi per 2 ya, itu sama dengan tan pi per 2. Tan 90 itu sama dengan tidak didefinisikan ya, karena ini hasilnya tak hingga. Kemudian soal nomor 9, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan sudut beta yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Kemudian mencari, pertama adalah kita mencari besar sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Ini ya, ini sudut alfanya ada di kuadran keempat ya. Di kuadran keempat, karena diketahui titik, maka kita tidak usah bingung memikirkan positif negatif nilai sinnya pada kuadran 4. Kita tinggal acuan pada titik koordinatnya. Di sini x-nya 8, y-nya min 15, sedangkan r-nya itu kita gunakan rumus Pythagoras. Sebelumnya kita buat segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi ini r ini sebagai sisi miring, kemudian siku-sikunya ada di sini. Nanti titik sudut acuannya adalah yang ini, sudut yang ini ya. Kemudian r-nya itu sama dengan akar dari x kuadrat, berarti 8 kuadrat ditambah y kuadrat, berarti min 15 kuadrat, itu sama dengan akar dari 8 kuadrat itu 64, kemudian min 15 kuadrat itu sama dengan plus 225 ya. Berarti kita jumlahkan hasilnya akar dari 289 itu sama dengan 17. Jadi R-nya itu 17. Selanjutnya mencari sin alfa. Acuannya di sini, kalau sin itu di depan bagi dengan sisi depan bagi dengan sisi miring ya. Berarti sisi depannya ini y, sisi miringnya r. Berarti sama dengan y-nya tadi min 15, sedangkan r-nya 17. Berarti sama dengan min 15 per 17. Berarti sin alfanya itu sama dengan min 15 per 17. Kemudian untuk cos alfa. Cos alfa acuan sudutnya di sini, kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping di sini x, kemudian sisi miringnya itu r. Ya, berarti sama dengan x-nya itu 8, r-nya itu 17. Berarti 8 per 17. Berarti cos alfanya itu sama dengan 8 per 17. Selanjutnya adalah tan alfa. Tan alfa, kalau tan alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ini berarti sisi depannya itu y, sisi sampingnya x. Berarti y per x itu sama dengan y-nya min 15, sedangkan x-nya itu 8. Berarti min 15 per 8 sama dengan min 15 per 8. Berarti tan alfanya itu sama dengan min 15 per 8. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengerjakan gambar yang kedua, yaitu mencari besar sin beta, cos beta, dan tan beta. Pertama-tama adalah kita cari besar sudut betanya dulu. Untuk mencari besar sudut beta dari yang diketahui ini, kita akan menggunakan rumus panjang busur. Itu panjang busur sama dengan sudut pusat atau beta per 2pi dikalikan 2πr. 2πr ini adalah keliling lingkaran
ya. Panjang busurnya di sini 2pi per 3 23 pi per 3 itu sama dengan beta per 2pi dikalikan 2pi dikalikan R-nya di sini 23 ya. Setelah itu di sini 2pi dengan 2pi kita coret, berarti yang tersisa beta dikalikan 23. Setelah itu 23-nya perkalian pindah ruas jadi pembagian, 23-nya dicoret sehingga betanya itu diperoleh pi per 3 ya. Sekarang kita cari sin beta sama dengan sin pi per 3. Pi per 3 itu ada di kuadran pertama ya. Berarti sin pi per 3 itu sama dengan sin 60. Berarti sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos beta itu sama dengan cos pi per 3 atau cos 60. Itu nilainya sama dengan setengah. Sedangkan tan beta itu sama dengan tan pi per 3 atau tan 60. Berarti nilainya adalah akar 3. Kemudian soal nomor 10 diberikan nilai T sebagai berikut: 5pi per 4, 5pi per 3, dan 11pi per 6. Tentukan bilangan acuan T untuk setiap bilangan T tersebut. Yang B, carilah nilai ke-6 fungsi trigonometri untuk setiap T tersebut. Pertama, perhatikan gambar berikut. Untuk mempermudah kita gambar seperti ini ya. Jadi di sini 5pi per 4 itu ada di kuadran ketiga ya, ini dari sini ke sini. Sedangkan untuk bilangan acuannya di sini ada di sudut siku-siku yang ini, segitiga siku-siku yang ini, yang di sebelah sini sudut pusatnya ya, ada di yang gambar pink ini. Sedangkan untuk yang 5pi per 3 itu ada di kuadran keempat ya. Nanti bilangan acuannya ada di segitiga siku-siku ini yang sebelah sini, sudut pusatnya ini, yang ini. Kemudian untuk 11pi per 6 itu juga sama, ada di kuadran keempat. Kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian bilangan acuannya nanti ada di sini, di sebelah sini, di sudut pusat bagian ini. Pertama kita hitung dulu bilangan acuan untuk T, sudut T sama dengan 5pi per 4. 5pi per 4 berarti di sini melewati pi atau 180 ya, melewati pi atau 180. Maka di sini bilangan acuannya itu T to pi sama dengan 5pi per 4 dikurangi pi ya, dikurangi pi karena sudutnya itu sama dengan di sini. Bilangan acuannya atau sudut acuannya itu sama dengan yang di sini. Berarti untuk mencari besar sudut yang ada di sini ini, berarti sudut awal yaitu 5pi per 4 dikurangi pi atau 180. Berarti dikurangi pi. Di sini penyebutnya adalah 4, berarti pi itu dikalikan 4 per 4 berarti diperoleh 4pi per 4. Kita kurangi akan diperoleh nilainya adalah pi per 4. Berarti T sama dengan 5pi per 4, bilangan acuannya itu sama juga dengan T to pi sama dengan pi per 4 ya. Selanjutnya adalah untuk T sama dengan 5pi per 3. 5pi per 3 yang ini, yang biru ini. Jadi dari 0x0 itu sampai ke sini, kuadran keempat ini. 5pi per 3. Yang kita cari itu sama di sini. Sudutnya yang ini. Nanti bilangan acuannya adalah sudut yang ini. Sehingga yang kita pakai adalah untuk mencari besar sudut ini, itu adalah berarti 2pi atau 360 derajat dikurangi 5pi per 3. Berarti di sini T to pi-nya sama dengan 2pi dikurangi 5pi per 3, samakan penyebutnya ke dalam 3, berarti pembilang dan penyebutnya dikalikan 3. 2 dikalikan 3 berarti 6. Berarti 6pi per 3 dikurangi 5pi per 3, 6pi dikurangi 5pi berarti 1pi atau pi. Berarti sama dengan pi per 3. Berarti T sama dengan 5pi per 3 itu bilangan acuannya atau T to pi-nya itu sama dengan pi per 3. Kemudian selanjutnya adalah untuk T 11pi per 6. Ini ada di kuadran keempat, caranya sama dengan yang 5pi per 3. Berarti di sini sudut yang kita cari atau bilangan acuannya yang sebelah sini. Ya.
Nah, pada segitiga siku-siku ini nanti yang kita cari atau bilangan acuannya yang sebelah sini, sudut yang sebelah sini. Berarti di sini 2pi dikurangi dengan 11pi per 6. Ya, 2pi dikalikan 6 per 6 menjadi 12pi per 6. Kemudian kita kurangi dengan 11pi per 6, berarti hasilnya adalah pi per 6. Berarti T sama dengan 11pi per 6 itu bilangan acuannya atau T topinya itu sama dengan pi per 6. Setelah itu kita kerjakan yang B. Untuk T sama dengan 5pi per 4 di sini di kuadran ketiga. Maka sin 5pi per 4 di kuadran ketiga nilai sin itu negatif. Berarti kita tulis dulu negatif sin, baru kita tulis bilangan acuannya yaitu pi per 4. Ya. Jangan kita langsung tulis bilangan acuannya. Tapi yang diperhatikan terlebih dahulu adalah positif negatif fungsi trigonometri di kuadrannya. Kalau kuadran pertama ini semua, kalau di kuadran kedua ini cuma sin yang positif, sedangkan cos dan tangen negatif. Di kuadran ketiga tan saja yang positif, sedangkan sin dan cos itu negatif. Di kuadran keempat cos yang positif, sin dan tan itu negatif. Ya, karena di sini terletak di kuadran ketiga, maka sinnya negatif. Jadi negatifnya ditulis dulu, ini penting. Kemudian baru sin, kemudian kita tulis bilangan acuannya itu pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan 45, berarti sama dengan min sin 45 itu setengah akar 2, berarti sama dengan min setengah akar 2. Kemudian juga sama dengan cos di kuadran ketiga itu negatif, berarti kita tulis cos 5pi per 4 sama dengan min. Kenapa? Karena terletak di kuadran ke 3. Baru kita tulis cos bilangan acuannya itu pi per 4. Pi per 4 sama dengan min cos 45 itu setengah akar 2. Berarti sama dengan min setengah akar 2. Kemudian untuk tan 5pi per 4, tan di kuadran ketiga itu positif. Berarti di sini tandanya positif. Berarti tan kemudian kita tulis bilangan acuannya adalah pi per 4. Tan 45 itu nilainya sama dengan 1. Berarti tan 5pi per 4 itu sama dengan 1. Selanjutnya adalah untuk sek 5pi per 4. Sek itu sama dengan 1 per cos. Sama dengan 1 per cos 5pi per 4. Sedangkan cos tadi nilainya negatif ya. Berarti negatif cos pi per 4 itu sama dengan ini. Yang ini. Ya, berarti sama dengan 1 per min setengah akar 2. Ya, kemudian ini 2-nya saya naikkan. Kemudian saya kalikan dengan akar 2 untuk merasionalkan penyebut. Sehingga akan diperoleh min 2 akar 2 per 2. Kita coret 2-nya sama, berarti sama dengan min akar 2. Kemudian untuk kosek 5pi per 4 itu sama dengan, kosek itu sama dengan 1 per sin. Jadi 1 per sin 5pi per 4 itu sama dengan 1 per sin 5pi per 4 tadi ini nilainya itu min sin pi per 4. Saya tulis dulu ya di sini min sin per 4 itu sama dengan 1 per nilainya itu di sini min setengah akar 2 ini. Kemudian sama caranya 2-nya saya letakkan di depan di atas karena ini pembagian, sehingga diperoleh sama dengan min 2 per akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh min 2 akar 2 per 2, 2-nya dicoret, berarti sama dengan min akar 2. Setelah itu kotangan 5pi per 4 itu sama dengan 1 per tan 5pi per 4. Tan itu tadi nilainya positif, berarti sama dengan 1 per tan pi per 4. Tan pi per 4 itu nilainya 1, berarti sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Setelah itu kita cari untuk T sama dengan 5pi per 3 atau di kuadran keempat tadi. Di kuadran keempat nilai sin itu negatif, berarti sin 5pi per 3 itu sama dengan negatif. Positif negatif kuadrannya yang kita tulis dulu, berarti negatif sin, sedangkan 5pi per 3 bilangan acuannya tadi pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60. Berarti di sini min sin 60 sama dengan min sin 60 itu setengah akar 3. Berarti di sini min setengah akar 3. Kemudian cos 5pi per 3
cos di kuadran keempat nilainya positif, jadi di sini positif nilainya. Cos baru kita tulis bilangan acuannya tadi pi per 3 sama dengan, berarti di sini sama dengan cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. Kemudian untuk tan 5pi per 3 itu sama dengan tan di kuadran keempat nilainya negatif, kita tulis dulu negatif. Tan baru kita tulis bilangan acuannya itu adalah pi per 3, itu sama dengan tan 60 itu akar 3, berarti di sini sama dengan min akar 3. Kemudian untuk sek itu sama dengan tadi, sek itu 1 per cos. Cos berarti nilainya cos 5pi per 3 ya. Di sini saya tulis dulu sek 5pi per 3 itu sama dengan 1 per cos 5pi per 3. Baru setelah itu saya ubah ke bilangan acuannya, berarti sama dengan cos di kuadran ke-4 itu positif. Jadi tinggal kita tulis atau lanjutkan yang ini, berarti cos sama dengan cos pi per 3 itu sama dengan 1 per, di sini setengah ya, setengah sama dengan 2. 1 dibagi setengah itu sama dengan 2. Kemudian untuk cosec 5pi per 3 itu sama dengan 1. Cosec itu 1 per sin, berarti 1 per sin 5pi per 3 itu sama dengan sin 5pi per 3 tadi yang ini. Jadi kita tinggal ganti dengan yang ini, berarti sama dengan 1 per min sin pi per 3 itu sama dengan 1 per min setengah akar 3. Ini itu sama dengan 2-nya saya tulis di atas, berarti min 2 per akar 3 dikalikan, rasionalkan penyebutnya ya, akar 3 per akar 3 berarti sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kemudian kotangan itu sama dengan 1 per tan, berarti kotangan 5pi per 3 itu sama dengan 1 per tan 5pi per 3. Setelah itu kita ganti dengan yang ini tannya, berarti sama dengan 1 per min tan pi per 3, ini itu sama dengan 1 per min akar 3, sama dengan kita rasionalkan penyebutnya dikalikan akar 3 per akar 3, berarti kita akan peroleh di sini min 1/3 akar 3. Selanjutnya adalah untuk T sama dengan 11pi per 6, itu sama tadi sudah saya jelaskan ada di kuadran keempat, berarti sin pi per 6 di kuadran keempat nilainya itu adalah negatif. Kita tulis negatifnya dulu, sin baru kita ganti dengan sudut 11pi per 6 ini dengan bilangan acuannya yaitu pi per 6. Pi per 6 itu sama juga dengan 30, berarti di sini min sin 30 sama dengan min setengah. Sin 30 itu kan setengah, berarti sama dengan min setengah. Setelah itu cos 11pi per 6 itu cos di kuadran keempat nilainya positif, kita tulis dulu positif. Kemudian 11pi per 6 bilangan acuannya adalah pi per 6, berarti atau 30, berarti cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk tan 11pi per 6, tan di kuadran keempat nilainya negatif, kita tulis dulu negatif. Baru tan 11pi per 6 ini bilangan acuannya adalah pi per 6. Pi per 6 atau 30, berarti nilainya adalah 1/3 akar 3, berarti min tan pi per 6 itu sama dengan min 1/3 akar 3. Setelah itu sek 11pi per 6, sek itu sama dengan 1 per cos 11pi per 6, berarti kita tinggal ganti dengan yang ini cosnya, berarti sama dengan 1 per cos pi per 6, ini sama dengan 1 per setengah akar 3 yang ini. Sama dengan 2-nya ini pembagian ya, berarti saya tulis di atas seperti 2 per akar 3 dikalikan rasionalkan penyebutnya akar 3 per akar 3, berarti sama dengan 2 per 3 akar 3. Kemudian untuk kosek itu sama dengan 1 per sin, berarti kosek 11 pi per 6 sama dengan 1 per sin 11 pi per 6. 11 pi per 6 itu nilainya sama dengan ini ya, tinggal kita ganti dengan yang ini. Jadi sama dengan di sini 1 per min sin pi per 6 sama dengan 1 per min setengah, sama dengan di sini min 2. Kemudian kotangan 11 pi per 6 itu sama dengan 1 per tan 11 pi per 6 ya. Saya ulangi, kotangan 11 pi per 6 itu sama dengan 1 per tan 11 pi per 6. 11 pi per 6 ini sama dengan ini. Jadi tinggal kita ganti dengan ini, berarti di sini sama dengan 1 per min tan pi per 6, yang ini sama dengan 1 per min 1/3 akar 3 yang ini. Berarti sama dengan 1/3-nya pembagian
saya tulis di atas. Berarti di sini minnya saya letakkan di atas juga. Berarti di sini min 3 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Itu sama dengan min 3 akar 3 per 3 sama dengan 3-nya saya coret, berarti sama dengan di sini min akar 3. Kemudian soal nomor 11, tentukan nilai dari sek buka kurung min pi per 4 tutup kurung dan tan buka kurung min pi per 3 tutup kurung. Di sini sek itu nilainya sama dengan 1 per cos ya. Di sini. Berarti sek ini merupakan fungsi genap. Karena cos itu fungsi genap, maka sek ini merupakan fungsi genap. Sehingga tanda negatif pada sudut itu tidak berpengaruh, atau dengan kata lain akan bernilai positif. Ya, sekali lagi, cos itu fungsi genap. Karena sek itu sama dengan 1 per cos, maka sek itu juga akan menjadi fungsi genap. Ya, artinya fungsi genap adalah jika sudutnya ini negatif, maka sudutnya yang negatifnya tidak berpengaruh, positif negatifnya tidak berpengaruh, akan menjadi positif. Ya, jadi gini yang negatif akan berubah menjadi positif, nilainya sama dengan positif ya. Jadi di sini sek buka kurung min pi per 4 tutup kurung itu sama dengan sek pi per 4. Jadi negatifnya tinggal kita hilangkan. Berarti sama dengan 1 per cos pi per 4 sama dengan pi per 4 itu 45 ya. Berarti cos 45 itu setengah akar 2. Berarti di sini sama dengan 1 per setengah akar 2 sama dengan 2-nya saya naikkan. Jadi 2 per akar 2 dikalikan rasional kami menyebut, yaitu akar 2 per akar 2 itu sama dengan 2 akar 2 per 2. 2-nya saya coret sehingga menjadi akar 2. Sedangkan tan ini merupakan fungsi ganjil. Jadi sin dan tan itu merupakan fungsi ganjil. Artinya kalau sudutnya ini negatif, maka negatifnya ini bisa kita keluarkan. Ya, kita letakkan di depannya. Sehingga bisa kita tulis di sini min tan pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60. Berarti tan 60 itu akar 3. Berarti di sini sama dengan min akar 3. Kemudian soal nomor 12, jari-jari bumi Pontianak, tentang jari-jari bumi ya di sini. Pontianak Indonesia dan Quito Ekuador merupakan dua kota yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Dua monumen dalam kota tersebut yaitu Khatulistiwa Park dan Mitad del Mundo menunjukkan posisi eksak garis khatulistiwa. Berdasarkan Google Map, lihat gambar, koordinat kedua monumen tersebut secara berturut-turut adalah sekitar 0 derajat, 109 derajat dan 0 derajat, min 78 derajat. Kedua monumen tersebut berjarak sekitar 19.150,3 km. Ini gambarnya ya. Yang A, berdasarkan informasi tersebut tentukan jari-jari bumi. Yang B, berdasarkan NASA, jari-jari bumi jika diukur di sepanjang garis khatulistiwa adalah 6.378,137 km. Kamu dapat memeriksa di https s.id/fakta bumi ya. Apakah jawaban kamu pada bagian A sama dengan informasi dari NASA tersebut? Mengapa? Jadi yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, jarak Pontianak ke Quito itu sama dengan panjang busur, yang ini ya, sama dengan panjang busur, yaitu jaraknya adalah 19.150,3 km. Sedangkan sudut pusatnya ini itu atau alfa sama dengan 173 derajat. Sekarang yang kita lakukan adalah mencari jari-jari lingkaran atau jari-jari bumi ya. Nah, kita menggunakan rumus panjang busur. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikalikan 2πr atau keliling lingkaran. Panjang busurnya tadi 19.150,3 ya, sama dengan
Sudut pusatnya 173 per 360 dikalikan 2 dikalikan pi-nya saya ambil 3,14 karena di sini desimal ya. Berarti di sini 2 dikalikan 3,14 dikalikan R. Setelah itu 173 per 360 dikalikan 2 dikalikan 3,14 itu hasilnya adalah 3,018 ya. Kemudian 3,018 ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga 19.150,3 kita bagi dengan 3,018 hasilnya adalah 6.345,361 sama dengan R atau R-nya sama dengan 6.345,361 di sini kilometer. Jadi jari-jari bumi adalah 6.345,361 km. Di sini saya pakai 3 angka di belakang koma karena di sini yang B yang NASA itu pakai 3 angka di belakang koma juga. Kemudian untuk jawaban yang B, di sini berdasarkan NASA jari-jari bumi jika diukur di sepanjang garis khatulistiwa adalah 6.378,137 km. Berdasarkan rumus panjang busur lingkaran atau tadi yang A yang kita hitung, jari-jari buminya adalah 6.345,361 km. Jadi jari-jari bumi yang diperoleh dari kedua pengukuran tersebut hampir sama karena kedua pengukuran tersebut dilakukan secara ilmiah. Jadi di sini keduanya hampir sama ya. Di sini galatnya terletak di puluhan kilometer, hanya terletak di puluhan kilometer dari yang 6.000 ini. Ya, jadi di sini 78, di sini 45. Jadi beda selisih sekitar, kalau kita kurangi di sini 3 berarti 33 ya, 33 km, 33, sekian kilometer. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 13. Jarak dua tempat Taman Nasional Tesonilo berkoordinat di 0,102 dan Tugu Khatulistiwa Halmahera Selatan berkoordinat di 0 derajat, 128 derajat. Posisi kedua tempat tersebut direpresentasikan pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Kemudian gunakan informasi tentang jari-jari bumi di sepanjang khatulistiwa pada soal nomor 12 untuk menentukan jarak kedua tempat itu. Itu jari-jarinya berdasarkan soal nomor 12 itu adalah R sama dengan 6.378,137 km. Kemudian kita tulis dulu yang diketahui sudut pusatnya atau alfanya itu sama dengan 26 derajat yang ini. Kemudian jari-jarinya itu 6.378,137 km. Yang kita cari di sini adalah mencari panjang busur lingkaran ya ini. Atau jarak Taman Nasional Tesonilo ke Tugu Khatulistiwa Halmahera Selatan. Berarti kita akan menggunakan rumus panjang busur. Panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikalikan 2 pi R. Ya. Kemudian sama dengan alfanya tadi 26 derajat, berarti 26 di sini dibagi 360 derajat dikalikan 2 dikalikan 3,14, pi-nya saya ambil 3,14 dikalikan jari-jarinya di sini 6.378,137. Kita hitung akan diperoleh hasil di sini 2.892,839 ya. Jadi jarak Taman Nasional Tesonilo ke Tugu Khatulistiwa Halmahera Selatan adalah 2.892,839 km. Demikian pembahasan latihan A. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.